Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu pada sesi webinar hari ini. Perkenalkan, saya Valencia Francisca selaku moderator dari BCA yang akan memandu acara sore hari ini hingga selesai. Bapak dan Ibu, pemerintah resmi membuka masa penawaran Saving Bond Retail seri SBR 14 kepada investor individu warga negara Indonesia secara online melalui platform mitra distribusi, di antaranya BCA. Dan melalui webinar hari ini akan kita kupas tuntas mengenai apa itu SBR 14, struktur, karakteristik, simulasi, risk and return, serta berbagai hal lainnya mengenai SBR 14 bersama dengan Ibu Catherine Ashikin selaku Investment Specialist dari Wealth Management BCA. Selamat sore Bu Catherine, apa kabar Ibu? Selamat sore, Valen. Selamat sore juga Bapak Ibu semua selaku nasabah yang setia dengan BCA. Baik, Bu. Nah, sebelum kita mulai diskusi hari ini, saya ingin mengingatkan bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan terkait SBR 14 ini, maka Bapak dan Ibu bisa menuliskannya di fitur Q&A yang tersedia. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam mengenai SBR 14 ini, Bu Catherine, mungkin boleh dijelaskan apa saja tujuan dan karakteristik dari SBR Retail? Oke, thank you Valen atas pertanyaannya. Mungkin dari segi tujuan terlebih dahulu ya Bapak Ibu semua, kenapa pemerintah ini ingin menerbitkan Sun Retail gitu ya. Pertama, memperluas basis investor dalam negeri. Waduh, maksudnya apa nih Bapak Ibu? Maksudnya harapannya nih Bapak Ibu, jumlah investor dalam negeri domestik itu makin lama makin bertambah jumlahnya, terutama yang berpartisipasi membeli berinvestasi dalam instrumen Sun Retail gitu ya. Kemudian yang kedua, menyediakan alternatif Bapak Ibu, instrumen investasi bagi investor retail. Sama ini mungkin Bapak Ibu semua ada yang berinvestasi saham gitu ya, single stocks di IHSG gitu ya, indeks harga saham gabungan. Misalnya contohnya saham BBCA, BMRI, dan lain sebagainya. Nah, obligasi bisa jadi salah satu bentuk alternatif bagi Bapak Ibu semua apabila Bapak Ibu ingin mencari income tambahan. Nah, lalu yang ketiga, mendukung stabilitas pasar keuangan domestik. Kemudian keempat, mendukung terwujudnya masyarakat yang berorientasi pada investasi jangka menengah panjang. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu semua nih yang dananya itu masih memiliki dana dingin gitu ya misalnya, dana dingin ini masih bingung nih ditaruh di mana. Nah, instrumen Sun Retail itu adalah cocok mungkin untuk nasabah Bapak Ibu semua yang ingin berinvestasi yang jangka menengah, mungkin let's say 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau mungkin jangka panjang gitu ya, mungkin sampai 5-6 tahun gitu. Nah, lalu yang kelima adalah mewujudkan cita-cita kemandirian dalam pembiayaan pembangunan. Jadi kan kadang-kadang dalam pemerintah gitu butuh pembangunan nasional, misalnya bangun jalan, infrastruktur, IKN salah satunya. Nah, ini harapannya lebih mandiri dengan mengandalkan investor domestik. Begitu, Valen. Nah, lalu dari segi karakteristik ya, Bapak Ibu. Karakteristik SBN Retail, ada apa aja sih Bapak Ibu semua? Nah, jadi pemerintah itu ada nerbitin beberapa jenis SBN retail, ada SBR, ada ST, ORI, SR gitu ya Bapak Ibu. Nah bedanya di mana nih jenis-jenisnya kan kesannya waduh banyak sekali gitu ya. Nah dari segi sifatnya terlebih dahulu ya Bapak Ibu, SBR, ORI itu sifatnya konvensional, sementara ST, SR itu sifatnya syariah. Jadi mungkin dari segi tujuan penghimpunan dananya itu tujuannya untuk dari segi syariah ya. Dan ini cocok untuk nasabah yang mungkin prefer suka dengan prinsip-prinsip syariah gitu ya Bapak Ibu. Nah kemudian untuk dari segi bisa diperdagangkan nggak nih di pasar sekunder atau tidak. Jadi maksudnya bagi Bapak Ibu semua misalnya memiliki dana masukin ke SBR atau mungkin ke ST. Bisakah sewaktu-waktu bisa dicairkan jika Bapak Ibu semua membutuhkan dana gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini tidak bisa diperdagangkan, jadi nggak bisa dicairkan sewaktu-waktu Bapak Ibu semua untuk SBR ST. Namun, yang ORI, SR, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin jual sewaktu-waktu, itu bisa dilakukan. Dan bisa diperdagangkan juga di pasar sekunder. Jadi misalnya Bapak Ibu mau nambah lagi nih nominal obligasi di ORI atau di SR itu juga bisa dilakukan di pasar sekunder. Nah, lalu SBR, ST biasanya tenornya itu tuh tenor pendek, 2 tahun, 4 tahun. Nah, kalau ORI, SR, itu ada yang tenornya 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Nah, dari segi minimum pembelian, semuanya sebenarnya sama-sama sama, Bapak Ibu semua. Minimal pembelian 1 juta,
Maksimum pembelian ada yang 5M, ada yang 10M, ini untuk yang SBR bakal aku jelasin di belakang. Nah, dari segi kupon, SBR, ST sifatnya itu floating with floor. Nah, untuk detailnya nanti aku bakal jelasin juga di belakang. Untuk ORI SR itu sifatnya fixed kupon, Bapak Ibu semua. Nah, lalu pemerintah juga ada sukuk wakaf retail. Nah, ini khusus untuk dana yang diwakafkan sih Bapak Ibu untuk tujuan amal dan lain sebagainya. Minimum pembeliannya 1 juta dan maksimal pembelian tidak dibatasi. Next slide. Nah, ini kita kenal lebih lanjut ya Bapak Ibu terkait dengan obligasi kupon tetap versus kupon yang mengambang. Ini saya izin jelaskan terlebih dahulu yang fixed rate, yang kuponnya itu tetap Bapak Ibu. Nah, kalau obligasi yang kuponnya tetap atau kita sebut dengan fixed rate, nah harganya itu yang bergerak. Sementara kuponnya itu tidak bergerak Bapak Ibu. Kuponnya itu sifatnya fix. Jadi harganya aja yang naik turun. Misalnya, Bapak Ibu punya ori, contohnya mungkin ori 27 gitu ya Bapak Ibu yang T3. Bapak Ibu semua beli di IPO di harga 100. Nah, kemudian obligasinya itu masuk ke pasar sekunder. Bapak Ibu semua mau beli lagi nih di pasar sekunder. Ketika di pasar sekunder misalnya ketika Bapak Ibu semua beli itu harga naik ke 101. Nah, tapi Bapak Ibu misalnya juga pengen jual nih harga di 101 misalnya gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa lakukan hal tersebut. Atau bisa jadi Bapak Ibu harganya seiring berjalan waktu turun ke 98. Itu juga bisa terjadi ya Bapak Ibu. Jadi harganya bisa naik kadang-kadang ke 101, 102 mungkin, atau bisa jadi turun ke 99, 98. Jadi di sini nasabah memiliki potensi capital gain atau capital loss Bapak Ibu semua atau rugi gitu ya. Nah, dari segi kupon, kuponnya itu tidak bergerak. Jadi kuponnya itu sifatnya fix. Contoh yang tadi aku mention yang ORI 27T3 gitu ya, itu kan kuponnya di 6,65. Itu flat Bapak Ibu, itu fix setiap tahunnya itu nilai sekian gitu ya. Dari segi likuiditas tinggi. Jadi untuk seri yang obligasi kupon tetap, itu jika Bapak Ibu semua ingin jual atau beli kapanpun di pasar sekunder, itu bisa dilakukan Bapak Ibu. Jadi harga juga akan ngikutin harga pasar saat itu dan bisa dicairkan 100%. Contoh obligasi ini misalnya ORI, SR, ada FR, ada Indon. Nah, FR itu yang denominasi mata uangnya rupiah, Indon itu yang denominasi mata uangnya itu US dollar, Bapak Ibu. Next slide. Nah, ini saya izin jelaskan yang obligasi kupon mengambang atau floating rate bonds. Harganya itu nggak gerak, tapi kuponnya yang bergerak, Bapak Ibu. Jadi berbanding terbalik ya dengan yang tadi saya jelaskan yang fixed rate bond. Kupon yang bergerak, harga yang tidak bergerak di yang kupon mengambang, obligasi kupon mengambang. Harga tetap flat di 100 Bapak Ibu semua, dan ini tidak bisa diperjualbelikan sewaktu-waktu. Jadi misalnya Bapak Ibu udah masuk nih tanjur ke SBR, kemudian Bapak Ibu mau jual. Nah, itu tidak bisa dilakukan Bapak Ibu semua. Nah, harganya tetap flat ketika Bapak Ibu beli di IPO gitu ya, seiring berjalannya waktu, harga juga akan tetap di 100, tapi memang Bapak Ibu nggak bisa jual gitu ya. Nah, kemudian dari segi kupon bergerak nih Bapak Ibu semua, dan itu menyesuaikan dengan suku bunga acuan ditambah dengan spread yang sudah ditentukan. Nah, contoh, ketika SBR ini keluar gitu ya, diluncurkan oleh pemerintah, itu kan udah ditetapkan ya Bapak Ibu kupon minimalnya di 6,25% gitu ya. Dan saat itu Bank Indonesia BI Rate ada di 5,5%. Maka itu selisihnya adalah sebesar 0,75% Bapak Ibu. Dan jika suku bunga acuan BI Rate mengalami kenaikan dari 5,5% ke 5,75%, maka kupon yang didapatkan oleh nasabah itu sebesar 6,5% Bapak Ibu. 6,5 itu didapat dari mana? Dari 5,75%, yaitu adalah BI rate yang naik, dan ditambah dengan spread sebesar 0,75%. Lalu, jika suku bunga turun ke 5,25%, bagaimana Bapak Ibu? Nah, maka kupon yang akan didapatkan adalah sebesar 6,25%, karena kupon minimalnya adalah sebesar 6,25%. Lalu yang tadi aku mention terkait dengan obligasi ini itu tidak bisa dijual sewaktu-waktu ya Bapak Ibu semua. Nah, jadi mungkin bagi Bapak Ibu yang mungkin masuk ke obligasi seri ini perlu memperhitungkan apakah dana ini akan dipakai dalam mungkin jangka waktu dekat atau bagaimana gitu ya Bapak Ibu, karena ini tidak bisa dijual sewaktu-waktu. Namun pemerintah akan membuka opsi early redemption. Nah, terkait dengan early redemption, detailnya untuk yang SBL aku bakal jelasin di belakang, tapi nanti biasanya pemerintah akan membuka opsi early redemption tersebut, dan ketika opsi early redemption dilaksanakan, periode early redemption terjadi Bapak Ibu semua,
Nah, itu ketika investor bisa mencairkan obligasinya, tapi tidak bisa 100%, hanya maksimal 50% saja. Nah, obligasi yang termasuk dengan floating rate bond adalah SBR dan ST, Bapak Ibu. Demikian, Valen, penjelasannya. Oke, Bu Catherine. Baik, kalau tadi kita masih membahas SBN retail secara general nih ya, Bu. Sekarang saya mau bertanya yang lebih spesifik, yaitu seri SBR 14 sendiri. Boleh dijelaskan, Bu, apa itu SBR dan seperti apa strukturnya? Oke, thank you Valen atas pertanyaannya. Terkait dengan SBR-nya, apa itu SBR? SBR itu adalah Saving Retail Bond Retail, Bapak Ibu, Saving Bond Retail. Jadi ini adalah salah satu instrumen SUN yang diperuntukkan bagi investor individu warga negara Indonesia. Jadi hanya warga negara Indonesia saja yang bisa berinvestasi, bisa membeli SBR ini. Nah, pertanyaannya, kadang-kadang nasabah suka nanya nih, apakah warga negara asing WNA itu bisa beli SBR? Nah, itu tidak bisa, Bapak Ibu. Lalu, apakah PT gitu ya, PT badan usaha bisa beli SBR? Itu tidak bisa, Bapak Ibu. Ini khusus hanya untuk investor individu warga negara Indonesia saja. Nah, lalu pemerintah itu biasa kadang keluarin tenor 2 tahun dan tenor 4 tahun untuk yang SBR ini, Bapak Ibu. Yang SBR 14T2 itu yang tenornya yang 2 tahun. SBR 14T4 itu yang tenornya 4 tahun, Bapak Ibu. Nah, SBR ini memiliki karakteristik, yaitu pertama, nggak bisa diperjualbelikan, Bapak Ibu, yang tadi aku mention sebelumnya, non-tradable. Jadi kalau saya Bapak Ibu sewaktu-waktu butuh dana, dan dananya ingin dicairkan dari SBR, bisa atau tidak, sewaktu-waktu tidak bisa, Bapak Ibu. Harus tunggu opsi early redemption itu dibuka oleh pemerintah ya, Bapak Ibu. Tergantung juga periodenya pemerintah kapan bukanya, gitu ya. Dan itu hanya maksimal 50%. Dan kemudian dari segi jenis kuponnya mengambang. Tiket kuponnya itu disebut dengan floating with floor. Jadi dengan kupon minimal ya Bapak Ibu yang sudah ditetapkan juga oleh pemerintah. Next slide. Nah, dari segi SBR 14T2 yang tenor 2 tahun, lalu SBR 14 T4 tenor 4 tahun ya Bapak Ibu, jatuh temponya yang T2 di 10 Agustus 2027, yang T4 itu jatuh temponya 10 Agustus 2029, sifatnya non-tradable. Kuponnya bagaimana Bapak Ibu? Yang T2 itu kuponnya di 6,25%. Floating with floor dan dapat itu bulanan Bapak Ibu semua. Lalu SBR 14 T4 gitu ya. Tenornya itu yang 4 tahun, berarti kuponnya itu di 6,35%, floating with floor dan bulanan juga dapat kuponnya. Minimal pembelian 1 juta, kelipatan 1 juta, Bapak Ibu semua, maksimal pembelian 5M untuk yang T2, dan T4 itu maksimal 10M, Bapak Ibu. Lalu, dari segi early redemption, bisa diajukan pencairan maksimal hanya 50% kepemilikan, Bapak Ibu. Untuk yang T2, setelah 1 tahun kepemilikan, yang T4, setelah 2 tahun kepemilikan, Bapak Ibu. Adapun untuk yang T2, early redemption 27 Agustus 2026 sampai 4 September tahun 2026, Bapak Ibu. Lalu, untuk yang T4, itu 30 Agustus 2027 sampai 6 September 2027. Jadi demikian Valen pembahasannya. Oke, terima kasih Bu Catherine. Lengkap sekali ya Bu penjelasannya. Jadi SBR 14 dengan tenor 2 tahun memberikan kupon sebesar 6,25% dan SBR 014 dengan tenor 4 tahun menawarkan kupon sebesar 6,35% per tahun dengan suku bunga floating with floor ya Bapak Ibu. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan berikutnya, saya kembali mengingatkan nih bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan seputar SBR 14 dapat menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A yang tersedia. Oke, sekarang saya akan lanjut dengan Bu Catherine lagi ya. Kalau kita bicara soal investasi rasanya nggak lengkap nih Bu, kalau kita nggak ngomongin soal risk and return-nya. Nah Bu Catherine, seperti apa sih keuntungan dan juga risiko dari investasi di SBR 014 ini? Oke, thank you Valen atas pertanyaannya. Dari segi keuntungan bagaimana Bapak Ibu? Ini aku jelasin terlebih dahulu terkait dengan keuntungan, lalu aku lanjutkan terkait dengan risikonya ya Bapak Ibu. Pertama, keuntungan investasi di SBN Retail itu apa? Aman Bapak Ibu. Kenapa? Karena kupon dan pokoknya itu dijamin oleh undang-undang, dijamin oleh pemerintah. Kedua, imbasnya menarik Bapak Ibu. SBL yang T14 T2 itu kan dapat
kupon di 6,25%. Floating with floor. Jika BI naikin suku bunga, nggak menutup kemungkinan Bapak Ibu investor bisa mendapatkan imbal hasil kupon yang mengalami kenaikan juga gitu ya Bapak Ibu. Dan besaran kupon di atas rata-rata tingkat bunga deposito Bank BUMN. Jadi cukup menarik nih Bapak Ibu semua. Lalu, mudah diakses Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal melakukan pembelian. Jika Bapak Ibu tertarik, tentu Bapak Ibu bisa melakukan pembelian via online. Kalau misalnya di BCA, tentu kita fasilitasin di My BCA ya Bapak Ibu, atau klik BCA individu. Nah, lalu pembelian pengajuan pencairan sebelum jatuh tempo Bapak Ibu, early redemption. Jadi Bapak Ibu juga bisa lakukan early redemption di secara elektronik juga di online Bapak Ibu. Terjangkau, minimum pembeliannya 1 juta, kelipatan 1 juta. Dan juga turut serta berkontribusi dalam pembiayaan pembangunan nasional ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa membantu negara nih untuk demi kemajuan negara kita gitu. Dari segi risiko, gimana Bapak Ibu semua? Pertama, risiko gagal bayar ada atau tidak Bapak Ibu? Tentu ada, tetapi kita mengacu pada kondisi fiskal Indonesia Bapak Ibu. Bagaimana sih kemampuan pemerintah untuk membayar utangnya? Ini mungkin aku izin sedikit share gimana dari segi pembayaran utang negara gitu ya, indikatornya salah satunya adalah debt to GDP ratio. Saat ini Indonesia berada di kisaran 40%-an Bapak Ibu, tapi kalau kita do comparison dengan negara-negara lain nih, contohnya seperti Jepang, US, itu debt to GDP ratio-nya naiknya ada di kisaran sekitar 100%-an Bapak Ibu semua nilainya. Jadi kalau kita bandingkan dengan Indonesia, kita lihat Indonesia cukup baik ya kemampuan bayarnya. Lalu, dari segi risiko tingkat bunga bagaimana Bapak Ibu? Relatif lebih minimal. Mengapa? Karena sebenarnya dengan SBN retail, salah satunya ya SBR 14 gitu ya Bapak Ibu semua. Ini kan yang T2 itu ada di kuponnya di 6,25%. Jika Bank Indonesia naikin suku bunga, tentu ada potensi kuponnya itu mengalami kenaikan. Lalu bagaimana kalau saya BI turunin suku bunga Bapak Ibu semua? Nah, itu mengacu pada kupon minimalnya di 6,25%. Jadi dari segi tingkat bunga relatif lebih terbatas gitu ya risikonya. Lalu bagaimana dari segi likuiditas Bapak Ibu semua? Nah, tentu memiliki risiko Bapak Ibu. Kenapa? Karena ketika Bapak Ibu misalnya beli SBR ini, kemudian Bapak Ibu sewaktu itu butuh dananya. Nah, SBR ini hanya bisa dicairkan ketika opsi early redemption itu dibuka oleh pemerintah ya Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu hanya bisa cairkan 50% maksimal. Nah, jadi perlu diperhitungkan Bapak Ibu, apakah dananya itu dana dingin, akan butuh mungkin dalam jangka waktu dekat atau tidak gitu sebelum berinvestasi di SBR 14 gitu. Demikian Valen penjelasannya. Oke, Bu. Jadi tadi kita sudah bahas dari segi produk SBR 014 sendiri, mulai dari pengertian, tujuan, bahkan sampai risk and return-nya ya. Jadi supaya menjawab rasa penasaran para calon investor kita nih Bu, yang saat ini sedang menonton webinar. Nah, mungkin boleh dijelaskan juga nih Bu Catherine, seperti apa kondisi market saat ini dan apakah market saat ini menjadi waktu yang tepat untuk kita berinvestasi di SBR seri 014 ini? Oke, thank you Valen atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya saat ini, waduh, marketnya so far mendukung nggak ya untuk para investor berinvestasi di SBR 14 gitu kan ya. Nah mungkin kita jump in sedikit Bapak Ibu semua ke em, chart yang di sebelah kanan ya Bapak Ibu, US Inflation CPI gitu ya. Yang dimaksud dengan CPI apa? Inflation CPI. Jadi ini adalah mengukur inflasi dari segi konsumen di US itu tingkatnya seberapa besar sih gitu kan ya. Nah, flashing back sedikit Bapak Ibu semua, ketika tahun 2020 ada COVID, kemudian ekonomi ditutup, dan kemudian ekonomi rebound di tahun 2021, ekonomi kembali dibuka, itu ada terjadinya disebut dengan pent-up demand, di mana permintaan akan barang dan jasa tiba-tiba boom naik gitu kan ya. Nah, dengan demikian itu membuat harga barang dan jasa itu mengalami kenaikan saat itu. Ditambah lagi ada perang Rusia Ukraina yang membuat harga komoditas seperti minyak, batu bara, gas alam dan lain sebagainya itu beberapa mengalami kenaikan yang luar biasa juga. Itu membuat inflasi di US mengalami kenaikan yang cukup signifikan, bahkan sempat berada di level 9%-an Bapak Ibu semua.
Nah, lalu pada saat itu, Bank Sentral Amerika, kita sebut dengan The Fed ya, Bapak Ibu semua, The Fed, Bank Sentral Amerika, itu memutuskan untuk menaikkan suku bunga agresif, Bapak Ibu. Waktu itu dia suku bunga dari posisi di 0% dinaikkan sampai 5,5%, supaya inflasi di US mengalami penurunan. Dan inflasi akhirnya slowing down, mulai turun di tahun 2023, tahun 2024. Sehingga The Fed itu akhirnya memutuskan untuk mengkat suku bunga, menurunkan suku bunga sebesar 1% di tahun 2024. Nah, pasar saat ini berekspektasi bahwa The Fed bisa saja menurunkan suku bunga di tahun ini, ekspektasinya itu 0,5% suku bunga akan diturunkan oleh The Fed. Namun, sekarang risikonya itu ada di inflasi lagi, Bapak Ibu. Mengapa? Karena sejak Trump menjabat, Bapak Ibu semua, di akhir tahun 2024 gitu ya, Bapak Ibu, Trump itu menerapkan kebijakan tarif. Jadi, barang atau jasa yang dikirimkan dari satu negara ke US gitu ya, itu akan dikenakan tarif, Bapak Ibu semua. Dan itu berpotensi membuat harga barang dan jasa di US itu mengalami kenaikan. Jadi itu turut membuat inflasi naik, Bapak Ibu, potensinya. Dan jika inflasi di US mengalami kenaikan, bisa saja, satu, the Fed bisa jadi bisa memangkas suku bunga, tapi pemangkasan suku bunganya tidak bisa dilakukan secara agresif. Jadi mungkin nilai lebih kecil. Atau dua, Fed kembali menaikkan suku bunga karena kenaikan inflasinya luar biasa. Nah, instrumen SBR akan diuntungkan Bapak Ibu jika mungkin dari segi Bank Indonesia kembali naikin suku bunga, karena dari segi Fed naikin suku bunga gitu ya. Karena ada potensi kenaikan kupon atau disebut dengan floating rate floor gitu. Next slide. Nah, lalu bagaimana dengan Bank Indonesia nih? Kemarin rapat Dewan Gubernur Juli 2025, Bank Indonesia itu turunin suku bunga Bapak Ibu sebesar 0,25% ke 5,25%, Bapak Ibu semua. Itu wajar melihat satu, dari segi inflasi di Indonesia itu sudah mengalami stabil ya, Bapak Ibu bisa bilang angkanya per bulan lalu ada di 1,87% year on year inflasi. Bahkan di Q1 2025, inflasi di Indonesia itu bisa dibilang cukup rendah nilainya. Dari segi USD IDR gimana? USD IDR pergerakannya juga cukup stabil ya Bapak Ibu. Per hari ini, per kemarin, itu di kisaran 16.300-an. Jadi pergerakan USD IDR cenderung stabil dan itu turut membuka ruang buat BI menurunkan suku bunga. Dan jika tren itu terus berlanjut ya Bapak Ibu, tidak menutup kemungkinan Bank Indonesia kembali bisa jadi turunin suku bunga. Dari tim ekonom, BCA kita mengindikasikan mungkin dari Bank Indonesia bisa saja memangkas suku bunganya kembali, Bapak Ibu semua, sebesar 25 bips atau 0,25% hingga akhir tahun 2025 ini. Nah, kemudian kalau dari segi yield curve FR gitu ya Bapak Ibu, jadi kalau misalnya Bapak Ibu lihat di chart yang di sebelah kanan, itu ada garis warnanya tuh biru Bapak Ibu semua. Ini menunjukkan pergerakan yield FR across tenor, ada yang tenor 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, bahkan 30-40 tahunan Bapak Ibu semua. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan garis yang warna biru ini, yang tenor pendek itu nilainya lebih rendah, sementara tenor yang panjang itu nilainya lebih tinggi, Bapak Ibu. Kita sebut kita sebut yield curve-nya itu disebut dengan steepening gitu ya. Nah, tenor pendek memang turun, Bapak Ibu, dalam beberapa waktu terakhir, yield tenor pendek itu pada banyak yang turun yield-nya. Kenapa? Karena ekspektasi akan inflasi dan suku bunga di Indonesia yang mungkin akan mengalami penurunan Bapak Ibu, sehingga itu turut mempengaruhi penurunan yield FR tenor pendek. Nah, kita coba do comparison dengan yield SBR. Kita masuk yang tenor 2 tahun terlebih dahulu, Bapak Ibu, yang warnanya orange. Yield SBR tenor 2 tahun ada posisinya di 6,25%. Sementara FR yield tenor 2 tahun posisinya per 15 Juli itu di kisaran 5,8% Bapak Ibu. Jadi selisih gapnya tuh lumayan jauh ya, sekitar 0,4 gitu ya Bapak Ibu. Nah, dengan demikian kita melihat SBR 14T2 itu cukup menarik Bapak Ibu dari segi yield. Lalu yang T4 bagaimana? Menarik atau tidak? Nah, kita do comparison lagi Bapak Ibu semua. SBR 14 T4 yield di 6,35% versus FR tenor 4 tahun yieldnya di 6%. Itu kan kurang lebih selisihnya sekitar 0,2 ya Bapak Ibu semua. Dengan demikian masih lebih menarik Bapak Ibu SBR 14 T4 ini. Jadi kita melihat imbal hasilnya cukup menarik dan mungkin
Jika skenario satu dari segi Fed naikin suku bunga, BI mungkin bisa naikin suku bunga, imbal hasilnya juga cukup menarik Bapak Ibu semua. Kenapa? Karena dengan demikian SBR 14T2 atau T4 kuponnya bisa jadi mengalami kenaikan kalau misalnya BI naikin suku bunga. Lalu bagaimana Bapak Ibu kalau misalnya BI turunin suku bunga? Imbal hasil juga cukup menarik Bapak Ibu di 6,25% yang tenor 2 tahun dan 6,35% yang tenor 4 tahun. Jadi di dua skenario tersebut suku bunga naik atau mungkin suku bunga turun itu dua-duanya cukup menarik untuk SBR 14 ini. Kemudian next slide. Di sini Bapak Ibu izinkan saya memberikan ilustrasi perhitungan arus kas SBR 14T2 versus rata-rata LDPU atau kita sebut dengan reksadana pasar uang ya Bapak Ibu, money market yang isinya obligasi deposito kurang dari 1 tahun gitu ya Bapak Ibu. Kita masuk ke skenario dasar dulu. Anggapan saat ini skenario dasar gitu ya di mana suku bunga BI ketika kupon minimal ditetapkan oleh pemerintah di 5,5%, kupon minimal SBR di 6,25%, dan anggapan suku bunga BI itu masih tetap stay sama Bapak Ibu di 5,5%. Maka kupon SBR yang didapatkan tetap di 6,25% gitu ya Bapak Ibu semua. Nah, kalau kita bandingkan dengan rata-rata LDPU gitu ya, kinerja LDPU dalam 12 bulan terakhir, anggapan di 4%. Kita sisihin deh di berapa sih sisihnya gitu ya. Sisihnya di 2,25% Bapak Ibu. Lalu masuk ke skenario 1, di mana suku bunga itu mengalami kenaikan Bapak Ibu. Anggapan suku bunga naik dari 5,5 naik ke 5,75% Bapak Ibu. Berarti spread-nya kan 0,75% ya Bapak Ibu. Nah, lalu bagaimana dengan kupon SBR, naik atau tidak? Naik Bapak Ibu, naiknya ke 6,5%. Nah, kita do comparison lagi nih dengan rata-rata kinerja LDPU dalam 12 bulan terakhir, kalau misalnya suku bunga environment-nya itu lagi naik gitu ya. Nah, itu selisihnya masih kurang lebih sama lah di 2,25%. Lalu, bagaimana jika suku bunga turun nih, Bapak Ibu, skenario yang kedua. Nah, anggapan suku bunga turun, BI rate turun ke 5,25%. Dengan kupon minimal yang ditetapkan oleh pemerintah di 6,25%, maka kupon SBR itu di 6,25% juga, Bapak Ibu semua. Mengacu ke kupon minimalnya. Nah, kita coba do comparison lagi dengan rata-rata LDPU gitu ya. Anggapan di 3,75 ketika suku bunga tuh turun kurang lebih di sekitar 3,75% gitu ya. Nah, kalau kita selisihin di 2,5% Bapak Ibu semua. Jadi sebenarnya ketika suku bunga turun, kita cukup cuan untuk beli SBR 14T2 ini. Karena kita bisa mendapatkan yield atau kupon yang lebih menarik Bapak Ibu semua. Jadi satu, suku bunga naik, kita untung karena kuponnya naik. Suku bunga turun, ya sebenarnya compare sama deposito atau mungkin LDPU yang mungkin kinerjanya berpotensi turun ketika suku bunga turun, dengan kita locking higher yield di SBR 14T2, itu berarti semakin kita cuan Bapak Ibu semua. Jadi keuntungannya semakin tinggi gitu. Nah, lalu next slide. Lalu yang di T4 gimana Bapak Ibu semua? Juga sama, jika suku bunga mengalami kenaikan, tentu dari segi kupon SBR berpotensi naik ya Bapak Ibu semua. Kalau misalnya suku bunga turun, kita ikutin kupon minimalnya. Dan kalau misalnya kita do comparison juga sama rata-rata kinerja LDPU 12 bulan terakhir, ya tentu memang kalau misalnya suku bunga turun malah lebih cuan sebenarnya kalau misalnya kita beli SBR gitu ya, di environment suku bunga turun gitu ya Bapak Ibu. Jadi ya sebenarnya satu suku bunga naik kita cuan, suku bunga turun ya kita juga sebenarnya makin cuan gitu kan ya, gitu. Semoga menjawab ya, Valen. Oke, terima kasih Bu Catherine. Sangat lengkap sekali penjelasannya, mulai dari produk sampai market juga sudah kita bahas semua. Saya yakin sekarang semakin banyak nih calon investor yang tertarik untuk beli SBR seri 014 ini. Nah, mungkin boleh dijelaskan Bu Catherine bagaimana syarat dan cara membeli SBR 014? Thank you, Valen. Mungkin syaratnya yang pertama tentu harus jadi warga negara Indonesia, Bapak Ibu semua. Pertanyaannya kalau misalnya WNI gimana? Tidak bisa Bapak Ibu untuk beli SPK. Kalau misalnya PT, ya walaupun mungkin owner PT-nya adalah WNI, tapi PT tidak bisa membeli SBR ya Bapak Ibu semua. Kedua, sudah memiliki MyBCA Bapak Ibu. Jadi transaksi ini hanya bisa dilakukan secara online.
Kemudian yang ketiga, sudah memiliki Single Investor Identification Bapak Ibu, atau disebut dengan SID yang terdaftar di BCA. Kalau belum punya bagaimana Bapak Ibu? Nah, penting untuk memiliki SID ini Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu bisa lakukan registrasi SID di, aplikasi MyBCA kita gitu ya. Kemudian yang keempat, sudah mempunyai rekening efek di BCA Kasedian, itu juga dilakukan berbarengan pas Bapak Ibu semua bikin SID gitu ya. Kemudian yang kelima sudah melengkapi formulir informasi perpajakan nasabah individu, tentu itu juga berbarengan ketika, create SID gitu. Semoga menjawab Valen. Oke, terima kasih Bu Catherine, sangat menjawab. Nah, baik. Mari, eee, saat ini kita akan lanjut ke sesi tanya jawab ya Bu Catherine. Terima kasih sebelumnya atas pemaparan materinya dan saya akan membacakan mulai dari pertanyaan pertama nih Bu. Saat ini suku bunga BI turun, jika selanjutnya naik ke suku bunga seperti sebelum turun, apakah suku bunga, kupon yang ditawarkan SBR14 ini juga akan ikut naik? Gitu. Terima kasih Bu. Thank you Valen atas pertanyaan. Mungkin bisa bantu izin share screen kembali ya terkait dengan ilustrasi yang tadi terkait dengan LDPU dengan, SBR 14T2 gitu. Next previous slide, ya, thank you. Nah, ini mungkin Bapak Ibu aku izin, menjawab pertanyaannya, mungkin dengan mengacu pada skenario-skenario ini, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya suku bunga turun bagaimana nih? Nah, sekarang kan BI rate turun ya Bapak Ibu. Waktu memang kuponnya itu ditetapkan sebesar 6,25%, BI rate itu posisinya di 5,5% Bapak Ibu semua. Tapi kemudian BI rate per beberapa hari terakhir itu kan di-announce diturunkan ke 5,25%. Artinya BI Rate mengalami penurunan gitu ya Bapak Ibu. Lalu bagaimana kuponnya? Kuponnya turun atau tidak? Nah, jawabannya mengikuti kupon minimal yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu sebesar untuk yang SBR 14T2 sebesar 6,25%. Jadi nilai kuponnya mengacu kepada kupon minimal yaitu sebesar 6,25% Bapak Ibu semua. Nah, lalu, bagaimana jika BI rate itu mengalami kenaikan? Suku bunga naik, Bapak Ibu semua. Anggapan suku bunga naik dari 5,5 ke 5,75. Nah, maka kupon SBR 14T2 itu berpotensi naik dari yang 6,25 ke 6,5% Bapak Ibu. Perhitungan 6,5% didapat dari 5,75 yaitu adalah BI rate ditambah dengan spread-nya yaitu sebesar 0,75%. Nah, semoga menjawab ya. Oke, terima kasih Bu Catherine. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Bu. Jadi tadi untuk seri obligasi pemerintah seri SBR 14 ini kan bisa dilakukan early redemption. Nah, mungkin boleh dijelaskan nih Bu bagaimana cara dan detailnya, peraturannya seperti apa? Terima kasih. Oke, thank you Bu Valen atas pertanyaannya. Untuk opsi early redemption, jika ingin dilakukan, Bapak Ibu semua bisa ke bagian My BCA, kemudian bagian yang investasi, kemudian nanti Bapak Ibu bisa buka portofolio. Nah, jika opsi early redemption yang dilakukan di periode, udah dibuka ya di periode tersebut gitu misalnya, nah Bapak Ibu bisa klik bagian yang SBR-nya gitu ya Bapak Ibu. Nanti uh, ada bagian yang dimana Bapak Ibu bisa lakukan redemption. Nanti tinggal diklik aja, Bapak Ibu nanti tinggal ikutin step-stepnya dari MyBCA, nanti tinggal selesai dilakukan di aplikasi tersebut. Jadi cukup mudah Bapak Ibu semua, Bapak Ibu tinggal lakukan di aplikasi MyBCA saja, udah bisa melakukan early redemption tersebut. Semoga menjawab ya, Valen. Iya, sangat clear, Bu. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan terakhir nih, Bu Catherine, yang akan menjadi sesi terakhir dari Q&A webinar kita sore hari ini. Nah, Bu Catherine, di tengah gejolak ekonomi saat ini, apakah investasi SBR 014 masih tetap aman, Bu? Ya, thank you Valen atas pertanyaannya. Jawabnya cukup aman. Mengapa? Karena dari segi kupon, dari segi pokok itu dijamin oleh undang-undang, dijamin oleh pemerintah, Bapak Ibu semua. Jadi justru dengan gonjang-ganjing konflik geopolitik, konflik mungkin dari segi politik kita dan lain sebagainya, selama dari kupon dan pokok itu dijamin oleh pemerintah, seharusnya masih cukup aman. Dan ditambah lagi, Bapak Ibu semua, dari segi suku bunga nih, ada
ada pengaruh nggak ya dengan adanya konflik geopolitik dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya tadi yang saya mention di mana suku bunga itu tuh, mengalami penurunan gitu ya, cuan nggak beli SBR gitu ya? Jawabannya cukup cuan. Kenapa? Karena environment ketika suku bunga itu mengalami penurunan, maka ada potensi dari segi reksadana pasar uang atau mungkin deposito, itu return-nya, lebih kecil. Potensi return-nya cukup kecil, compare dengan SBR yang contoh T2 itu dapat 6,25 dan T4 itu dapat 6,35 Bapak Ibu semua. Dengan Bapak Ibu locking higher yield, menurut saya dengan berdasarkan simulasi tadi juga, seharusnya ini jadi investasi yang cukup menarik. Jadi, untuk merecap jawaban saya ya, tentu masih tetap aman, dan juga dijamin oleh undang-undang, dan potensi return-nya juga cukup menarik Bapak Ibu, baik suku bunga naik atau mungkin suku bunga mengalami penurunan. Demikian Valen, thank you. Oke, terima kasih atas jawabannya Bu Catherine. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu nasabah BCA yang sudah memberikan pertanyaan seputar SBR 014. Nah, demi perbaikan dalam penyelenggaraan acara webinar selanjutnya, mohon partisipasi dari Bapak dan Ibu untuk mengisi kuesioner yang sudah muncul di layar Bapak dan Ibu sekalian. Dan sambil Bapak dan Ibu mengisi kuesioner, saya informasikan summary webinar pada sore hari ini. Bapak dan Ibu semua, jika ingin investasi aman, mudah terjangkau dan menguntungkan, maka Bapak dan Ibu bisa melakukan pembelian SBR 014 secara online melalui My BCA di fitur investasi dan klik BCA individu. SBR 14 memiliki tingkat kupon yang kompetitif, yaitu 6,25% untuk tenor 2 tahun dan 6,35% per tahun untuk tenor 4 tahun, serta dapat dipesan mulai dari Rp1.000.000 dan kelipatannya secara online, mulai dari tanggal 14 Juli hingga Agustus tahun 2025 selama kuota masih tersedia. Bagi Bapak dan Ibu yang belum pernah membeli obligasi di BCA, maka dapat melakukan registrasi nomor ID investasi atau Single Investor Identification atau SID langsung di My BCA fitur investasi. Baik, terima kasih atas partisipasi dari Bapak dan Ibu yang telah melakukan pengisian kuesioner. Masukan dari Bapak dan Ibu akan membantu kami dalam peningkatan serta perbaikan dalam penyelenggaraan acara webinar kami selanjutnya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Catherine Ashikin selaku Investment Specialist dari Wealth Management BCA atas pemaparan materinya yang sangat komprehensif. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara webinar sore hari ini, sehingga webinar ini dapat berjalan dengan lancar. Semoga melalui webinar ini Bapak dan Ibu bisa mendapatkan insight baru seputar SBR 14. Saya Valencia Francisca selaku moderator, mohon pamit undur diri. Selamat sore, stay safe, stay healthy, and happy investing.